Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Kebonjati, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Hari ini renungan kita berjudul Overcoming Praise, yang terambil dari Amsal 27 ayat 21 yang berbunyi, "Kui untuk perak dan perapian untuk emas, dan orang diuji oleh pujian yang diberikan kepadanya." Bapak Ibu Jemaat, suatu ketika seorang murid menemani gurunya, seorang pengrajin perak yang sedang bekerja. Guru itu menempatkan perak ke dalam api dan memanaskannya. Murid itu bertanya, "Mengapa perak harus dipanaskan begitu lama?" Sang guru tersenyum dan kemudian menjawab, "Agar semua kotorannya terbakar dan yang tersisa hanya perak murni." Murid itu pun bertanya lagi, "Bagaimana engkau tahu kapan perak itu sudah murni?" Lalu kemudian dengan bijak sang guru menjawab, "Ketika aku bisa melihat wajahku di dalamnya." Bapak Ibu Jemaat, siapa yang tidak mau jika pencapaian hidup atau keberhasilan dalam pekerjaan, bahkan pengalaman religiusnya dipuji oleh orang lain? Rasanya perjuangan kita menjadi lebih otentik dan istimewa daripada orang lain. Namun, Amsal 27 ayat 21 menunjukkan bahwa pujian adalah ujian bagi hati kita. Penulis Amsal menuliskan ilustrasi yang mengatakan bahwa pujian adalah hal yang akan dapat menunjukkan kemurnian jiwa manusia. Sama seperti perak yang diuji dalam api untuk menghilangkan kotoran, pujian bisa menguji motivasi dan karakter seseorang. Ketika seseorang menerima pujian, sikap hatinya akan terlihat. Apakah dia tetap rendah hati dan mengembalikan kemuliaan Tuhan, ataukah dia menjadi sombong, merasa lebih tinggi dari orang lain? Pujian bisa menjadi bahaya tersendiri bagi kita. Jika tidak disikapi dengan benar, pujian bisa membawa seseorang kepada kesombongan dan ketergantungan pada pengakuan manusia, bukan Tuhan. Yesus sendiri mengingatkan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 44 yang berbunyi, "Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa?" Orang yang terlalu mencari pujian manusia bisa kehilangan fokus pada Tuhan. Sebaliknya, mereka yang memahami bahwa semua kelebihan berasal dari Tuhan akan tetap rendah hati dan menggunakan talenta mereka untuk kemuliaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana kita merespon pujian di tempat kerja, di sekolah, dalam pelayanan, atau mungkin di media sosial? Yang pertama, jangan terjebak dalam kebanggaan pujian. Karena hal itu bisa membuat seseorang merasa menjadi lebih tinggi dari yang lain. Bahkan kita dapat tertaut dalam ilusi yang membuat kita berpikir bahwa seakan-akan tak ada orang lain yang lebih baik dari kita. Pada tahapan lanjut, kita bahkan bisa saja mulai meyakini bahwa segala pencapaian yang kita alami dalam kehidupan kita adalah hasil dari perjuangan kita sendiri, bukan penyertaan Tuhan. Yang kedua, marilah belajar untuk menjadi pribadi yang lebih apresiatif. Kita sendiri harus belajar menjadi pribadi yang bisa mengapresiasi karya dan usaha orang lain. Menjadi apresiatif membuat kita tahu dan sadar bahwa orang lain pun memiliki talenta dan perjuangan mereka sendiri. Ini membantu kita tetap rendah hati dan tidak merasa lebih unggul dari orang lain di sekeliling kita. Yang ketiga dan yang terakhir, gunakanlah pujian sebagai motivasi untuk melayani lebih baik. Pujian seharusnya tidak membuat kita puas diri, tapi justru mendorong kita untuk semakin giat dalam melayani Tuhan. Seperti perak yang harus dimurnikan, kita juga harus terus bertumbuh dalam karakter dan kerendahan hati. Pada dasarnya, pujian bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi bagaimana kita meresponsnya yang menentukan apakah kita lulus dalam ujian ini atau tidak. Seperti perak yang dimurnikan dalam api, kita harus memastikan bahwa hati kita tetap murni di hadapan Tuhan.
ketika wajah Tuhan bisa tercermin dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat memurnikan hati dan selamat belajar memantulkan wajah Tuhan dalam setiap karya dan karsa kita. Amin.